Ibu dan Bapak sekalian, mohon izin saya berdiri saja ya. Perkenalkan, saya dengan Dea Kanintias, saya dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Saya ditugaskan di sini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang tata cara pelaporan semesteran SIINAS. Pertama-tama mohon izin Ibu Kampus tidak dapat hadir pada pagi hari ini karena ada penugasan yang lain. Sebelumnya saya sudah menerima data peserta ya untuk yang diundang pada hari ini. Memang setelah kami lakukan pengecekan, memang belum dari 50 undangan ada 46 peserta yang memang belum sama sekali menyampaikan laporan SIINAS. Baik, untuk sekarang banyak yang belum tahu mungkin ya terkait SIINAS. Mohon izin saya overview sebentar terkait apa itu SIINAS. Jadi seperti yang disampaikan Bapak PLT Kepala Dinas maupun Bapak Kasubdit Bidang Industri ya, Kabin Bidang Industri, mohon maaf kalau saya salah, bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 itu terdapat kewajiban bagi perusahaan industri maupun perusahaan kawasan industri untuk menyampaikan laporan secara berkala. Nah, laporan itu kemudian diakomodir yang melalui di situ disebutkan Sistem Informasi Industri Nasional yang kemudian dituangkan lagi pada PP nomor 2 tahun 2017 tentang pembangunan sarana dan prasarana industri. Nah, dari BP ini kami telah menyusun Permen 2 tahun 2019 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lainnya, dan informasi industri maupun informasi lainnya melalui SIINAS. Jadi dasar tata cara pelaporan ini sebetulnya sudah ada kalau Bapak Ibu cari lebih jauh formnya seperti apa, bentuknya apa saja yang harus dilaporkan, silahkan Bapak Ibu bisa melihat pada Permen 2 tahun 2019. Nah, dengan itu juga maka kewajiban pelaporan secara semester itu sudah mulai berlaku sebetulnya di tahun 2019. Jadi semester harusnya sudah melaporkan dari semester 1 2019. Nah, namun sampai saat ini memang kami belum menutup akses untuk Bapak Ibu melaporkan periode yang telah berlalu dalam rangka untuk pembinaan industri juga dan melengkapi data industri yang memang sampai saat ini mungkin masih belum banyak yang melapor. Nah, kami juga sedang menyusun tentang Permen tentang penyelenggaraan kewajiban data industri, Permen sanksi, dan Permen pengelolaan SIINAS itu sendiri. Next. Oke, mungkin sekilas saja SIINAS itu apa ya? Nah, SIINAS itu sebenarnya adalah sistem informasi yang menyusun tentang tatanan prosedur mekanisme kerja yang terintegrasi. Terintegrasinya antara siapa? Antara pelaku usaha, antara kementerian, antara pemerintah daerah, ataupun antara lembaga-lembaga di lingkungan, maksudnya lembaga-lembaga pemerintahan, baik perusahaan yang ada di, maksud saya pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah, dan institusi-institusi lainnya. Tujuannya untuk apa? Agar terjadi penyederhanaan data. Jadi maksudnya itu tidak perusahaan tidak melaporkan berulang-ulang kali untuk data yang sama. Data yang berulang-ulang ini kan merugikan ya Pak, maksudnya merepotkan juga dari segi sumber dayanya, dari segi sebagainya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu SIINAS ini dibangun. Harapannya selain itu juga menunjang proses Perpres Presiden nomor 39 tahun 2019 terkait satu data Indonesia. Nah, memang ada kewajiban bagi kami pemerintah khususnya di kementerian untuk bisa mengintegrasikan dengan satu data Indonesia untuk penyederhanaan pelaporan. Nah, selanjutnya SIINAS ini juga sudah terintegrasi, terinterkoneksi dan ataupun bertukar data dengan beberapa sistem terkait seperti Inatrade, seperti OSS ya, ENSW, BPJS Ketenagakerjaan maupun Bank Indonesia. Jadi kami berharap SIINAS itu tidak hanya sebagai sarana penyampaian data industri saja, tetapi juga
sebagai sarana komunikasi. Komunikasi antara siapa? Antara perusahaan dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, selanjutnya sekilas saja. Selanjutnya Mbak. Nah ini, kami juga berharap SINAS itu dapat menuju satu data Indonesia. Jadi harapannya apa? Sesuai Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya satu data Indonesia itu dapat sebagai acuan pelaksanaan pedoman instansi pusat maupun daerah. Kemudian data itu dapat mudah diakses dan dibagi pakaikan. Dengan demikian perusahaan ataupun pelaku usaha tidak perlu melaporkan berulang kali karena data yang sudah ada di pemerintah bisa dipakaikan antara kementerian satu dan kementerian lain maupun antar kementerian pemerintah daerah. Demikian, kemudian mendukung transparansi data menuju satu data yang benar, artinya tidak ada lagi nantinya data yang dilaporkan ke Kementerian X nilainya A dan dilaporkan ke Kementerian B nilainya C, tidak ada lagi. Jadi betul-betul satu data. Dan mendorong keterbukaan dan transparansi data. Selanjutnya, apa ya manfaat SINAS? Nah, manfaat SINAS ini kalau kami coba list itu sebetulnya banyak ya. Tapi kalau untuk pelaku usaha, sebenarnya kami berharap SINAS itu dapat menjadi dasar pembangunan dan pengembangan perusahaan. Kenapa demikian? Karena di SINAS ini tidak hanya sarana untuk Bapak Ibu menyampaikan laporan, tetapi kami juga menyediakan berbagai informasi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha Ibu dan Bapak sekalian, ya, mempermudah dan mempercepat pelaporan, kemudian juga merupakan fasilitas pelayanan publik. Jadi di SINAS ini kalau Bapak Ibu mengusulkan rekomendasi impor bahan baku. Nah, dari mana impor bahan baku itu rekomendasinya keluar? Pendaftarannya dari SINAS. Nah, kemudian jika Bapak Ibu pernah mengikuti namanya penghargaan industri hijau. Nah, semua proses-proses prosedur yang dilakukan itu dilakukan di dalam SINAS. Jadi SINAS ini penting bukan hanya untuk pelaporan, tetapi juga fasilitas services yang kami berikan, pemerintah berikan untuk bisa diakses oleh Ibu dan Bapak sekalian. Nah, terkait satu data juga mengurangi beban pelaporan karena sudah dibagi pakaikan. Next. Nah, ini kurang lebih infrastruktur SINAS seperti ini ya. Jadi SINAS ini ada data primernya, kemudian kita juga ada data sekundernya. Data primer ini data yang Bapak Ibu laporkan, yaitu data industri dan data kawasan industri bagi perusahaan kawasan industri. Sedangkan data sekunder ini data peluang pasar, data teknologi industri, ini data yang kami sediakan, yang nantinya ada juga dapat diakses di SINAS. Selanjutnya Mbak. Nah, selain data, kami juga sesuai PP 2 tahun 2017 itu kami diwajibkan untuk menyediakan informasi. Kurang lebih minimal 8 informasi ini yang harusnya ada di SINAS. Tapi dengan proses ya Bapak Ibu, kami memang belum semuanya tersedia, tetapi beberapa sudah tersedia seperti data perkembangan industri, perkembangan dan peluang pasar. Ini hasil analisis apa yang sudah kami lakukan sudah bisa diakses melalui SINAS. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya SINAS ini bukan hanya untuk sarana pelaporan, tetapi juga tersedia berbagai aplikasi seperti e-reporting itu untuk yang pelaporan pembangunan dan pelaporan tahap produksi yang semesteran yang memang hari ini kita akan bahas. Kemudian e-licensing ini untuk pengajuan fasilitas seperti yang tadi saya sampaikan, rekomendasi impor. Kemudian TKDN salah satunya yang masuk dalam e-licensing untuk penghitungan angka TKDN-nya untuk farmasi itu ada di e-licensing. Kemudian virtual business matching. Apa virtual business matching? Jadi Bapak Ibu jika memang sudah bisa mengikuti virtual business matching, ini aplikasi untuk membantu mempertemukan antara pemasok dengan suppliernya. Nah, di situ juga bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ada services juga, kemudian ada juga analisis dan informasi-informasi lainnya yang ada di SINAS yang bisa dieksplor lebih lanjut. Selanjutnya Mbak.
Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi halaman depan SINAS kalau Bapak Ibu akses akunnya masing-masing, di dalamnya ini di halaman muka itu pasti akan muncul tentang informasi update-nya. Kalau ini waktu itu saya screenshot pada saat adanya event virtual business matching. Jadi begitu masuk perusahaan yang berminat mengikuti virtual business matching ini dapat infonya tuh langsung muncul di depan. Nah, jadi itu sering-sering buka akun SINAS ya Bapak dan Ibu agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Nah, kemudian ini ada menu-menu yang kami sediakan, e-reporting untuk pelaporan, e-services untuk penyampaian pelayanan seperti sertifikasi TKDN, business matching, surat perizinan, atau Bapak Ibu yang mengembangkan usaha di luar kawasan industri, suratnya itu juga dimintakan melalui e-services SINAS. Jadi surat keterangan berlokasi di luar kawasan industri itu kalau Bapak Ibu pernah dengar itu juga pengajuannya melalui SINAS. Kemudian ada data dan informasi, di sini informasi dan data yang tadi 8 informasi dan data yang bisa diakses. Kemudian kode referensi, kontak us untuk berhubungi kami, dan data perusahaan itu terkait profil Bapak dan Ibu. Nah, next. Mungkin saya cepat saja, ini gambaran informasi yang tersedia di SINAS ya. Ada data analisis sektor industri, business matching, data paten WIPO, next. Kemudian pohon industri, potensi bahan galian, next. Ini hanya gambaran saja yang informasi yang sudah kami sediakan, next Mbak. Nah, ada mungkin dari Bapak dan Ibu memang pimpinannya belum bersedia melaporkan karena takut kerahasiaan datanya, jaminannya bagaimana seperti itu ya. Ada mungkin ketakutan seperti itu. Nah, tapi di sini kami menjamin kerahasiaan data individu perusahaan Ibu Bapak dan sekalian, karena sebetulnya sudah secara regulasi jaminan kerahasiaan data ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ya, Undang-Undang Nomor 16 dan Undang-Undang 14. Selain itu secara sistem SOP SINAS kami sudah ter-ISO 27001 tentang Information Security Management System. Jadi secara keamanan insya Allah ya bisa dijamin. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya, secara humannya, kami baik pengelola di pusat maupun di daerah itu diminta untuk menyusun non-disclosure agreement atau surat pernyataan kerahasiaan data. Jadi kami menjamin diri kami, maksudnya tidak bisa menyebarluaskan data kepada pihak lain. Nah, karena di situ ada ancaman bagi kami pegawai maupun di pusat maupun di daerah untuk terkena sanksi ya. Apa saja sanksinya? Next Mbak. Next. Ya. Jadi sanksinya berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Ya, pemecatan. Dan di sini jika terbukti kami melakukan penyelewengan atau membocorkan data. Nah, next. Nah, mungkin untuk yang belum punya akun SINAS ini hanya gambaran saja. Kalau Bapak Ibu ada rekannya yang belum memiliki akun SINAS, mau tahu gimana sih cara punya akun SINAS gitu ya. Nah, jadi registrasi akun SINAS itu bisa langsung diurus. Kami sarankan tidak perlu pakai pihak ketiga ya, karena sangat mudah sekali untuk registrasi akun SINAS. Cukup datang ke sinas.kemenperi.go.id, kemudian mengupload datanya yang diupload ada 2 Bapak Ibu, NIB dan NPWP. NIB itu harus lengkap sampai dengan lampirannya yang ada kode KBLI-nya. Nah, jika itu sudah diupload lengkap, maka pihak UPP akan memverifikasi data Bapak dan Ibu, akan memberikan kode. Bapak dan Ibu memperoleh akunnya itu tipe apa? Tipe A kah? Tipe A adalah perusahaan industri, dan tipe B kah untuk perusahaan kawasan industri, atau tipe C untuk perusahaan lain. Kenapa perusahaan lain ada? Nah, karena itu tadi ya, di SINAS ini ada juga fasilitas untuk rekomendasi impor. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mengajukan rekomendasi impor tetapi dia bukan manufaktur, nah makanya di situ ada tipe C. Dan selanjutnya, dan perlu diingat untuk pendaftaran di sini adalah akun yang dimasukkan adalah akun yang terdaftar pada OSS.
Jadi ketika Bapak dan Ibu memasukkan registrasi dengan akun lain, bukan akun yang terdaftar pada OSS, maka saya jamin registrasinya ditolak. Seperti itu ya. Jadi ini ketika Bapak klik SINAS Kementerian Guru ID akan muncul tampilan login. Di bawah itu ada registrasi akun SINAS. Kemudian ikuti alurnya, pecah ya gambarnya, mohon maaf ya. Mungkin nanti materinya bisa langsung di-share ya, Mbak ya. Untuk ini karena pecah di sini. Kemudian diisi di sini ada nama pemohon. Kemudian di sini ada alamat. Nah, alamat ini penting ya Bapak dan Ibu, mohon diisi sesuai alamat pabriknya. Kenapa? Karena si INAS ini satu akun, satu lokasi. Jadi jika Bapak dan Ibu memiliki pabrik lebih dari satu di beda lokasi, maka harus memiliki akun si INAS lebih dari satu. Karena itu tadi ya, satu akun, satu lokasi. Nah, kemudian NPWP, NIB, nah ini dipilih filenya. Kemudian di bawah juga ada NIB. Nah tadi ada pertanyaan dari Bapak Kadis untuk industri kecil. Sebenarnya kalau untuk industri kecil kami diizinkan untuk next Mbak. Nah, di industri kecil ini bisa menggunakan izin industri kecil. Nah di sini ya. Nah di sini perizinannya diupload di sini SIUP kah, NIB kah. Nah yang di atas tuh wajib NIB, yang di bawah jika Bapak Ibu punya IUI, SIUP atau data perizinan lainnya untuk melengkapi keterangan NIB, silahkan diupload di bagian bawah seperti itu. Tapi kalau untuk industri kecil dipersilakan untuk menggunakan izin usaha industri kecil IUKI, itu bisa di bawah akun SINAS. Selanjutnya Mbak, next. Nah, apa sih data yang harus dilaporkan Ibu dan Bapak sekalian? Untuk perusahaan industri, sebelumnya saya mohon izin bertanya, apakah di sini ada perusahaan kawasan industri? Semua perusahaan industri ya? Tidak ada yang kawasan ya? Baik, soalnya materi yang saya siapkan memang hanya perusahaan industri ya, mohon maaf. Nah, jadi data industri kalau saya cek kemarin di sini sudah pada tahap pembangunan semua, tahap produksi semua. Apa betul? Apakah masih ada yang tahap pembangunan? Tidak ada. Baik. Kita relax saja ya Bapak dan Ibu, jangan terlalu tegang gitu ya saya. Nah, data tahap produksi ini harus melaporkan minimal adalah tenaga kerja, investasi, luas lahan dan lokasi, kapasitas produksi, bahan baku, mesin dan peralatan, penggunaan energi dan air baku, data produksinya sendiri, pemasaran dan pengelolaan lingkungan. Ini yang data yang wajib dilaporkan per semester. Minimalnya ini. Tadi masih ada data-data lain, nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, kemudian selain ini di SINAS ini juga dimintakan data tambahan. Data tambahan itu seperti apa? Jadi kondisi kedaruratan khusus seperti pandemi kemarin memaksa kita untuk WFH ya. Maksudnya kita tidak boleh beroperasi 100%. Nah, di sini untuk mengatur kapan maksudnya mengatur keamanan perusahaan untuk tetap beroperasi pada saat itu Kementerian Perindustrian mengeluarkan izin operasional industri atau yang dikenal IOMKI ya. Nah, mungkin tadi kemarin saya cek ada yang sudah memiliki, ada yang belum. Nah, sebenarnya IOMKI inilah yang termasuk data lainnya yang dimintakan dari SINAS. Nah, di sini sesuai next Mbak. Nah, di situ ya, itu contohnya. Untuk pelaporan semester, itu yang sebelumnya disebutkan kita melapor setahun 2 kali. Januari sampai dengan Juni dilaporkan di Juli dan akan diverifikasi dan validasi Juli dan Agustus. Untuk Juli hingga Desember dilaporkan pada bulan Januari dan akan diverifikasi pada bulan Januari dan Februari. Jadi setahun 2 kali, semester 1 dan semester 2. Namun saat ini kami belum menutup, sekali lagi ya, kami belum menutup pelaporan ini. Nanti setelah diterbitkannya permen sanksi, mungkin kami akan close untuk pelaporan sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk saat ini kami masih membina, dalam arti mempersilahkan Ibu dan Bapak untuk melengkapi laporan yang belum dilaporkan. Nah,
Untuk pelaporan ini banyak sekali pertanyaan, harus terverifikasikah? Tidak. Jadi nanti status pelaporan ibu dan bapak kewajibannya hanya sampai telah melapor. Jadi bapak dan ibu tidak perlu menunggu sampai laporan bapak dan ibu di statusnya itu sampai terverifikasi. Untuk saat ini kewajiban ibu dan bapak hanya sampai telah melapor, sudah dikirim, gitu ya. Nah, ketika ada pengembalian dari verifikator, silahkan diperbaiki. Tetapi tidak usah menunggu laporan itu statusnya hingga terverifikasi. Itu saja, dan itu tidak mempengaruhi proses perizinan apapun yang ada di SINAS, seperti rekomendasi impor. Itu yang paling sering itu baja bilang belum terverifikasi, tidak, padahal tidak sama sekali. Pelaporan di SINAS itu kewajibannya hanya sampai terkirim atau sudah melapor, ya. Kemudian selanjutnya, nah mungkin ini sekilas saya menunjukkan perkembangan data SINAS. Hingga saat ini sudah ada terdaftar 33.588 akun SINAS ya, berarti dengan kalau saat ini pelaporannya untuk industri baru 11.328. Ini semester 2 2021. Belum ada setengahnya ya Bapak dan Ibu, masih banyak yang belum melapor. Nah, untuk itulah kami gencar saat ini bersama dengan rekan-rekan dinas, Pemda dan untuk menyampaikan sosialisasi ini supaya pelaporannya ini semakin mendekati dengan jumlah akunnya, ya. Selanjutnya, nah untuk Kabupaten Bekasi sendiri saat ini yang dari terdaftar akunnya baik itu industri, kawasan maupun akun lainnya itu ada 3.252. Dan yang baru melapor hanya 1.329 di semester 2 2021 atau masih 40,9%. Ini yang mau dikejar oleh Dinas Perindak ya saat ini ya, untuk pelaporannya ditingkatkan. Selanjutnya itu sekilas tentang SINAS. Kemudian saya coba menyampaikan juga sekilas tentang IOMKI next. Nah, walaupun saat ini pandemi sudah mereda ya Bapak dan Ibu, tetapi saat ini Permendagri-nya belum dicabut. Jadi masih ada kewajiban bagi Bapak dan Ibu untuk memiliki dan menyampaikan laporan IOMKI secara berkala. Ini berbeda memang dengan laporan SINAS yang semesteran. Laporan IOMKI ini dilaporkan seminggu sekali. Ya, dasarnya adalah Permendagri, kemudian dituangkan pada Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2021. Next, Mbak. Nah, di dalam Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2021 ini, jadi di sini industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik di wilayah, nah ini adalah PPKM-nya ya, ini diwajibkan untuk memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri ya, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Inilah IOMKI yang tadi harusnya dilaporkan secara seminggu sekali. Nah, apa saja yang harus dilaporkan pada IOMKI? Next, Mbak. Nah, data jumlah karyawan kantor, pabriknya, utilisasi per bulannya. Kemudian laporan kalau yang mingguannya utilisasi hanya 1 bulan sekali ya. Tapi kalau data terkait COVID-nya, data karyawan yang sudah divaksin, kemudian upaya yang dilakukan perusahaan dalam penanganan COVID itu terus dipantau oleh Bapak Menteri kami dan dilaporkan ke Kemenko setiap minggu. Memang sampai saat ini masih. Nah, terus next. Nah, kurang lebih ini yang kami laporkan ke Bapak Menteri dan diteruskan ke Kementerian Koordinator ya, Kemenko Perekonomian. Nah, ini data-data yang dicabut berapa. Dicabut itu artinya sebetulnya dari secara, mungkin waktu dulu PPKM masih tinggi-tingginya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sidak ya, sidak yang tidak memiliki IOMKI itu tidak diizinkan beroperasi. Nah, untuk saat ini memang level PPKM sudah diturunkan, tetapi karena Permendagri belum dicabut, Mendagrinya belum dicabut, maka tetap harus melapor. Ya, kurang lebih ini yang dilaporkan. Next, Mbak. Nah, kita masuk kepada tata cara pelaporan. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak. Kita mau agak santai ya Bapak dan Ibu ya, karena kita lebih teknis ke pelaporan. Di sini apakah semuanya merupakan admin SINAS?
Ada yang bukan admin? Silakan angkat tangan jika yang bukan admin. Admin ya. Admin. Bersuara tidak apa-apa loh Bapak Ibu, saya tidak begitu. Betul, tadi kan di sini nggak ada yang bersuara. Bersuara tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Apakah di sini semua sudah bisa mengakses akun si Inasnya masing-masing? Baik, gitu. Ada yang lupa password? Ada? Mohon izin yang lupa password angkat tangan. Lupa password Ibu. Berapa banyak ya yang lupa password? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Bapak Ibu yang lupa password, coba silakan masuk ke siinas.kemenperin.go.id. Kemudian di bawah registrasi ada lupa password. Baik, mohon izin untuk yang Bapak Ibu yang tidak lupa password, sebentar saya kembali ke yang lupa password tadi ya. Jadi silakan masuk ke siinas.kemenperin.go.id. Di bawah itu ada lupa password. Silakan diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan username-nya, masih ingat nggak? Baik, Bapak dan Ibu bisa akses email OSS-nya nggak yang lupa password? Akses email yang terdaftar di OSS-nya bisa? Nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu, aduh Bapak waktu daftar akun Sinas didaftarkan atau daftar sendiri ya? Daftar sendiri? Atau ada yang didaftarkan? Karena memang banyak ya kasus Bapak dan Ibu tuh minta tolong pihak ketiga untuk didaftarkan. Yang didaftarkan tuh pakai emailnya sendiri. Waktu sejak maksudnya pendaftaran sedang perizinannya ya dari OSN-nya tuh pakai emailnya si pihak ketiga. Setelah dapat akunnya pihak ketiganya hilang, emailnya passwordnya hilang juga gitu. Email OSS-nya sudah bisa tahu Bu? Tahu? Nah, coba dicek kembali ke email OSS-nya ya Bu. Itu biasanya ada kiriman dari kami, dari Kemenperin tentang akunnya, nama akunnya dan passwordnya. Di situ ada. Bagaimana Bu? Pak, yang lupa password? Lupa emailnya juga? Oh, email pengirimnya. Email pengirimnya dari Kemenperin Bu. Kemenperin. Search aja Kemenperin. Nah, nanti kalau begitu saya kembali ke ini ya Bapak Ibu. Gitu. Kalau yang nggak lupa akunnya tapi lupa passwordnya ada? Akun Ibu, akunnya tahu, passwordnya saja yang lupa ya. Baik, silakan kalau yang akunnya tahu diisi Bu username-nya, NIB-nya dimasukkan, kemudian disimpan. Kenapa Bu? Oh, email balasannya yang belum ada. Kalau Bapak Ibu mengalami demikian, coba dicek di spam email. Biasanya emailnya Kemenperin sering dianggap spam. Masuk ke spam, betul ya, dimasukkan ke spam. Kalau memang belum ada, silakan tunggu 1 kali 24 jam ya Bu, karena proses di UPP itu maksimal 1 kali 24 jam akan mendapat balasan email. Demikian juga untuk registrasi baru, itu 1 kali 24 jam akan mendapatkan balasan. Kita kembali ke tata cara pelaporan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah bisa login, sudah bisa masuk ke Sinasnya, kita akan mulai tentang tata cara pelaporan. Di sini sebelum melakukan pelaporan, kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengupdate data perusahaan. Ya, wajib mengupdate data perusahaan karena di data perusahaan itu ada tempat lokasi Bapak dan Ibu. Apakah dia berada di perusahaan industri atau di perusahaan di luar kawasan, maksud saya di dalam kawasan industri atau di luar kawasan industri. Nah, itu silahkan diupdate. Pastikan akun yang Bapak Ibu miliki itu betul akun yang berada di lokasi tersebut. Misalkan punya dua perusahaan, akunnya harusnya 2 ya. Nah, jangan kebalik, akun A untuk cabang yang mana, akun B untuk cabang yang mana. Ini pastikan tidak salah, karena pengisian data alamat itu hanya bisa dilakukan sekali, pengupdatean itu dilakukan sekali. Ketika Bapak Ibu salah mengisi, nah nanti harus
mau tidak mau untuk mengubahnya harus bersurat kepada kami melalui helpdesk. Ya. Nah, di sini sebelumnya, nah mungkin sekilas saya jelaskan bahwa perusahaan yang baik beresiko menengah rendah ataupun menengah tinggi ataupun yang sudah belum beroperasi secara komersil, ini yang dilaporkan adalah laporan tahap pembangunan. Sedangkan bagi Bapak dan Ibu yang perusahaannya sudah beroperasi, sudah efektif izinnya, itu wajib melaporkannya laporan tahap produksi. Nah, ini ya. Kemudian apa saja hal-hal penting yang harus dilaporkan dari sini? Jadi pertama tadi alamat pabrik ya, itu wajib kalau Bapak Ibu mau masuk ke dalam posisi INAS untuk sekali harus mengupdate alamat pabrik ini, ya disesuaikan kembali. Kemudian KBLI-nya, apakah KBLI-nya ada yang baru atau yang masih sesuai izin lama? Nah ini harus diupdate. Nah kemudian jika perizinan berusahanya, saat ini kan OSS sudah berbasis resiko ya, Bapak Ibu. Jadi kalau izinnya itu menengah tinggi, itu kan sudah ada sertifikat standar. Nah itu sertifikat standarnya wajib diupdate, diinput ke dalam perizinan, ya itu di situ. Nah kemudian kita masuk pada updating data, kurang lebih seperti demikian ya. Nah ini adalah tampilan untuk data perusahaan. Jadi updating data ini adanya di data perusahaan, kemudian data umum. Nah, data umum tampilannya seperti ini kurang lebih. Pecah ya. Apa saya langsung ke sistemnya saja ya? Baik. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa login, mungkin disimak dulu ya Bapak dan Ibu yang mohon maaf ya. Setelah Bapak login, Bapak dan Ibu login, inilah tampilan si INAS. Sama semua ya tampilannya ya. Kalau beda berarti salah buka mungkin ya Mbak. Nah, kemudian ini yang harus dilakukan pertama adalah mengupdate data perusahaan. Di data perusahaan, diklik. Nah, di sini ada data umum, alamat kantor pusat. Nah, ini yang harus Bapak Ibu update. Mungkin direkturnya sudah berganti atau penanggung jawabnya sudah berganti, silahkan diupdate di sini. Data umum berisi data perusahaan Ibu dan Bapak. Nah, kemudian ada alamat kantor pusat. Alamat kantor pusat dan alamat pabrik hanya bisa diisi sekali. Jadi alamat kantor pusat ini berisi alamat kantor. Jadi jika Bapak Ibu kantornya sama dengan pabriknya diisi sama, ya. Tapi kalau berbeda silahkan diisi berbeda. Kadang ada perusahaan yang holdingnya pusatnya di Jakarta, pabriknya di Cikarang gitu ya. Nah, maka yang di Jakarta itu alamat kantor pusatnya, maka yang di alamat pabrik diisinya di Cikarang. Di sini apa saja yang harus diupdate? Nama, alamat, kantor, kelurahan. Nah, kita mungkin satu persatu ya. Sudah diupdate Bapak dan Ibu alamat kantornya? Sudah, bagus. Baik, terima kasih Ibu. Ya, alamat yang lain bagaimana Ibu dan Bapak? Sudah? Sudah ya. Saya asumsikan berarti nggak jawab sudah loh Bu. Makanya bersuara saja tidak apa-apa ya. Supaya saya tahu kalau ada kendala apa gitu ya. Nah kemudian alamat pabrik. Nah di sini kembali lagi saya tekankan satu akun satu lokasi. Jadi yang alamat di sini harus alamat yang sesuai akun yang Bapak Ibu pegang. Karena kalau misalkan salah lokasi, ketika mau buat lagi akun yang lokasi satunya, alamatnya ini sudah dimasukkan, maka akun yang satunya akan ditolak karena sistem akan mencari nama perusahaan Bapak dengan alamat yang ini sudah ada belum. Nah, jadi kalau sudah ada, pembuatan akunnya bisa ditolak. Jadi mohon perhatikan kembali alamat pabrik ini. Ibu. Iya Pak. Bisa tanya nggak Bu? Silakan Pak, langsung saja. Untuk lokasi pabrik ini, iya. Kan ini ada, kalau kami kan bukan di daerah kawasan industri. Bentar, mohon maaf Bapak, yang bertanya bisa angkat tangan. Oh, mohon maaf Pak, kelihatan. Iya, saya lihatnya ke belakang Pak. Tuh Bapak di depan, mohon maaf Bapak. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Ya, kami dari PT Aroma Persada. Baik. Kita lokasi pabriknya bukan di daerah industri, tapi memang di luar daerah kawasan Bu ya. Ya. Nah ini kalau di dalam sistem pelaporannya maksudnya kemana nih Bu? Ini ada
kawasan industri. Nggak kelihatan di sini. Di bawah ini Kan di sini ada kawasan industri. Iya, ada. Terus di kawasan peruntukan industri sama dan lain-lain, Bu. Itu Dan maksudnya apa? lain-lain, Bapak. Oh, dan lain-lain ya? Iya, karena Bapak bukan di kawasan industri kan? Bukan. Bukan di kawasan peruntukan industri juga kan? Nah, nggak tahu itu peruntukan industri bukan, tapi memang itu banyak industri. Biasanya itu ada di izinnya ya Mbak ya? Dia berlokasi di mana tuh ada di dalam izinnya itu kan ya? Kawasan industri, kalau kawasan industri kan jelas di kawasan industrinya. Nah, Bapak mohon maaf di mana? Saya di daerah Tambun, Bu, di Jalan Karilogam. Dalam izin Bapak itu kawasan peruntukan industri atau bukan tidak tertampil ya Pak dalam perizinannya? Di dokumen perizinan. Mungkin bisa dicek ke dinasnya Pak ya. Daerah itu apakah kawasan peruntukan industri atau bukan? Karena kan seharusnya biasanya sih dinas itu lebih tahu daerah ini kawasan peruntukan industri atau bukan, gitu. Karena kalau Bapak kalau untuk usaha yang baru sekarang ya, misalkan Bapak buat usaha baru gitu ya, itu kalau tidak berada di lokasi kawasan industri harus mengajukan rekomendasi surat berada di luar kawasan industri, Pak. Jadi di situ yang mengeluarkan Direktorat Penilaian Industri. Nah itu nanti mungkin dicek kembali ya Pak ke. Kalau sebenarnya lokasinya sih di situ daerah industri, banyak industri, bukan cuma perusahaan kan, jadi banyak daerah kemungkinan berarti daerah peruntukan industri ya? Sepertinya gitu ya. Kalau di NIB-nya tidak ada keterangan Mas di wilayah. Ya baik, Bapak kalau misalkan memang di sekitarnya adalah kawasan banyak industrinya, berarti kemungkinan daerah peruntukan industri. Tapi untuk saat ini diisi bagaimana dari Mbak Ayu, kira-kira ada data yang bisa dicek nggak? Kira-kira untuk perusahaan lokasi Bapak itu di Tambun apakah daerah peruntukan industri atau bukan? Jadi kalau untuk data kawasan peruntukan industri Bu, biasanya kami konsultasikan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Bu. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang ragu-ragu kawasannya ada di mana, daerahnya di mana, bisa nanti menghubungi Dinas Perindustrian untuk kami sambungkan ke Tata Ruang. Ada aplikasinya sendiri mereka. Oh baik. Nah baik, berarti kalau ragu-ragu sementara lewat dulu ya Pak ya. Nanti tapi jangan lupa diupdate ya Pak. Dipastikan kembali ke dinasnya, karena untuk yang tahu itu kawasan peruntukan industri atau bukan itu dinasnya Pak. Di kami tidak tahu Pak di kementerian. Iya itu dinasnya, daerah setempatnya seperti itu. Nanti mohon menghubungi dinas terkait setempat untuk dan kemudian jangan lupa diupdate ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ya Pak Ibu. Nah setelah mengupdate alamat kantor dan alamat pabrik, mohon dapat mengisi kontak person. Nah, kontak person ini boleh lebih dari satu ya, Bapak. Jangan masuk sebaiknya sarannya jangan di level direktur yang dimasukkan ke kontak person ini. Karena di sini orang-orang yang kami WA blasting ketika mengingatkan informasi tertentu. Misalkan sudah saatnya melapor semester nih. Nah, nanti orang-orang yang di sinilah yang nomornya akan mendapat WA dari kami. Dapat WA cinta dari kami ya, mengingatkan laporan semester ini sudah harus dilaporkan seperti itu. Atau ada info lain dari kementerian, orang-orang di sinilah yang akan dimasuk nomornya yang dihubungi oleh kami. Jadi silakan diisi lebih dari satu orang. Nah, kemudian bidang usaha. Bidang usaha ini adalah bidang usaha sesuai izin. Sesuai izin yang dimiliki Bu Bapak dan sekalian. Ini silakan diupdate. Apakah masih sesuai dengan izinnya atau sudah bertambah bidang usaha yang di input. Nah, kemudian di sini apa saja yang diinput bidang usaha ini? Hanya kode KBLI dan bidang usahanya. Jadi sesuai izin aja sebetulnya. Nah, kemudian kapasitas produksi. Kapasitas produksi di sini adalah kapasitas produksi sesuai izin. Ya. Jadi silakan yang sudah bidang usahanya diinput tadi di menu sebelumnya. Nah, kemudian kapasitas produksinya diinput di menu selanjutnya di kapasitas produksi. Jadi ini tinggal nah, ini isinya harus urut dari atas ya Pak. Soalnya kalau bidang usahanya belum masuk, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi kode KBLI ini. Jadi kode KBLI ini tampil adalah kode KBLI yang sudah Bapak Ibu isi di menu bidang usaha. Ya. Jadi harus bidang usaha dulu diisi, baru kapasitasnya dimasukkan. Nah, di sini kapasitas produksi apa saja yang dilaporkan, yaitu produknya apa, KBLI-nya berapa. Jadi kalau
menghasilkan untuk satu KBRI menghasilkan beberapa produk, silakan di-input produknya yang dihasilkan sesuai kelompok KBRI tersebut. Kemudian satuan apa? Nah, untuk satuan kami sudah menstandarkan satuan bakunya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menemukan satuannya dalam kelompok grup satuan ini, itu silakan dikonversi ke satuan yang terdekatnya. Ya, di sini satuan terdekatnya misalkan ton itu TNE ya, ton itu TNE. Nah, misalkan tadinya kilo satuannya Bapak dan Ibu. Nah, terus di sini adanya kalau kilo ada sih sebetulnya. Maksudnya satuan yang lain tidak ada. Nah, mungkin di satuannya dikonversikan dulu ke satuan terdekat yang mungkin ada di sini. Kalau sama sekali tidak ada satuannya, bisa ditambahkan kode satuan ini dengan menghubungi kami melalui helpdesk. Tetapi tidak serta-merta penambahan satuan ini langsung kami setujui Bapak dan Ibu, karena penambahan satuan ini harus kami di-approve oleh sektor pembinanya. Misalkan terkait garment itu berarti yang meng-approve adalah Direktorat Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Dan misalkan apakah satuan ini diperkenankan atau tidak gitu ya. Setelah disetujui baru kami tambahkan di list daftar satuan di sini. Nah, daripada menunggu itu lama prosesnya ya, jadi sebaiknya konversikan saja ke satuan yang sudah tersedia. Nah, kemudian perizinan. Nah, di perizinan ini silahkan Bapak Ibu upload perizinan terkait ya, seperti izin usaha industri jika ada, SIUP juga ada, NIB itu pasti harus diupload ya, NIB di sini, atau izin-izin terkait lainnya. Bapak dan Ibu sebetulnya bisa memanfaatkan akun perizinan yang bagian perizinan ini untuk dalam tanda kutip Google Drive-nya Bapak dan Ibu ya, perusahaan Bapak dan Ibu, karena kami sediakan fasilitas ruangan yang cukup besar di sini untuk Bapak dan Ibu menyimpan perizinan-perizinan yang sekiranya Bapak Ibu sering gunakan tetapi daripada tersebar di sana, di sini gitu ya. Di sini bisa disimpan di sini. Jadi kalau Bapak dan Ibu butuh nantinya di situ tinggal bisa di-download kembali gitu ya. Di sini jenis perizinannya bisa dipilih. Nah, di sini ada banyak, ada IP, ada IUI, ada akta, ada API, dan sebagainya. Jadi maksudnya ada menu perizinan ini agar Bapak dan Ibu lebih dimudahkan dalam menyimpan perizinan-perizinan yang mungkin sering digunakan, tetapi tersebar di mana-mana gitu. Jadi misalkan ini semacam Google Drive-nya gitu ya. Gitu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang baru masuk ke akunnya atau baru mengganti lupa passwordnya, silakan segera ganti atau petugasnya berganti. Tadinya yang ditugaskan A, kemudian berganti ke Bapak dan Ibu. Mohon segera lakukan ganti password terlebih dahulu agar keamanan datanya terjamin. Ya, itu terkait data umum perizinan. Data umum perusahaan. Dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Di data saya itu tidak muncul alamat pabriknya, Bu. Jadi cuma alamat nama pusat saja. Alamat pabrik tidak muncul. Tidak muncul. Tidak muncul atau tidak bisa diedit, Mbak? Tidak muncul. Tidak ada. Jadi tadi tidak muncul alamatnya gitu ya Bu ya? Menunya alamat pabrik nggak muncul. Oh gitu. Nah, ini kasus langka ini. Karena sistem kan ya, ini sistem, jadi harusnya tidak terjadi demikian. Iya betul. Betul, tidak muncul. Boleh saya dituliskan nama perusahaannya apa? Kamu akan coba cek di bagian sistemnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Tadi ada satu lagi, silahkan Bu. Izin bertanya Bu, saya mau nanya nih, kalau misalnya industri ini tuh kan kalau pada umumnya industri itu raw materialnya itu dari misalnya fresh raw material ya Bu ya. Nah kalau misalnya perusahaan kami itu melakukan pemanfaatan limbah B3 tapi menghasilkan produksi, itu kan sebenarnya sudah masuk seperti industri ya Bu ya. Nah yang kami laporkan karena kami ada dua kegiatan, yaitu yang industri biasanya serta yang dari pemanfaatan limbah B3-nya sendiri. Secara pelaporannya nanti seperti apa ya Bu ya? Mas, kemudian yang bidang usahanya pun apakah kami masukkan yang termasuk pemanfaatan limbah B3-nya?
Baik, sebenarnya saya ingin tanya, itu pemanfaatan limbah B3 dan proses produksinya sudah ada izinnya kan, Mbak? Iya, sudah ada Bu. Ya, berarti kan di data bidang usaha tadi sudah dimasukkan Sudah dimasukkan. Berarti tetap dilaporkan, Mbak? Jadi, bagaimana? Mau nanya, berarti ini pun harus kami daftarkan di IUI-nya atau karena gini, perizinan yang kami peroleh kan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya Bu ya, untuk diperbolehkan melakukan kegiatan produksi tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, apakah kami pun harus mendaftarkan kegiatan ini di industrinya? Berarti KBLI pemanfaatan limbah B3 bukan KBLI industri ya? Iya, betul. Baik, Bapak dan Ibu, yang dilaporkan pada laporan si Inas ini hanya KBLI industri saja. Ya, jadi kalau ini ya, kalau di kami itu mungkin KBLI kepala 10 sampai 33. Nah, itu yang dilaporkan ke melalui Sinas. Jika Bapak dan Ibu ada pengelolaan lain seperti pengelolaan limbah yang bukan KBLI tersebut, dimasukkan ke bidang usaha tetapi tidak perlu dilaporkan. Berarti hanya khusus untuk yang industrinya saja ya Bu? Betul. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu dan Bapak? Iya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang alat pabrik. Iya. Jadi saya dari PT AJ Indonesia. Saya mau bertanya tentang alamat pabrik. Jadi alamat kantor pusat dan alamat pabrik di akun PT AJ itu sama, sedangkan kantor pusat dan alamat pabrik itu berbeda. Terus saya mau ganti tapi Tidak bisa. ya tidak Karena bisa. itu kemungkinan sudah pernah sebelumnya yang pegang Mbak sendiri atau ada baru berganti? Baru berganti. Iya, itu kemungkinan admin sebelumnya sudah mengupdate alamat pabriknya disamain sama alamat kantornya. Nah, akhirnya kesimpan alamat tersebut. Nah, caranya bagaimana untuk membukanya? Silahkan berkirim surat kepada kami meminta pembukaan akses alamat pabrik untuk mengupdate data alamat karena apa? Maksudnya karena apa? Karena memang kesalahan penginputan data. Misalkan kalau gitu kan salah ya input datanya, kesalahan penginputan data. Nanti melalui helpdesk. Jadi ada menu helpdesk di situ, Mbak. Disilakan diketik di situ, kemudian surat permohonannya diupload di situ. Nanti dari helpdesk kami akan menindaklanjuti untuk membuka akun yang bagian alamatnya saja. Nah, kalau ada kesalahan lain, misalkan yang lain ya, juga disampaikannya sama ya. Silakan bersurat, kemudian akan kami tindaklanjuti seperti itu. Jadi sementara belum bisa diupdate. Kalau simpannya nggak bisa diklik kan karena abu-abu ya, bukan biru ya. Itu berarti sudah pernah ada yang mengupdate alamat. Nah, itu tadi karena saya sampaikan hanya bisa diupdate sekali. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke pelaporan semester ya, Bapak dan Ibu. Oke, kalau untuk pelaporan semester ini silakan diklik di e-reporting laporan industri tahap produksi. Kalau Bapak dan Ibu bingung ya cara ngisinya, kami sudah menyediakan panduan penyampaian laporan di sini. Ini bisa di-download, bisa diklik, bisa di-download. Ini kalau ada versi terbaru juga akan kami upload di sini ya. Kami sudah ini versi terakhir 2021. Nah, mohon izin bertanya di sini apakah ada industri kecil, menengah besar semua ya, atau ada industri kecil? Ibu, Bapak, Ibu industri kecil. Jadi saya koreksi definisinya dulu ya Pak. Industri kecil adalah industri yang investasi tanpa tanah dan bangunannya kurang dari 5 miliar rupiah. Itu klasifikasi industri kecil kami. Betul? Baik. Nah, jika Bapak dan Ibu industri kecil, maka pelaporannya tidak pelaporan yang di bawah sini, Pak. Nah, kan di sini ribut banget ya. Di sini ada limbah B3, limbah dan sebagainya. Nah, kalau industri kecil, pelaporannya cukup diklik yang di atas ini. Apabila Anda merupakan industri kecil, mohon laporan dapat diklik yang di atas. Ini laporannya simple, lebih simple. Untuk industri kecil memang dimintakan lebih simple.
Nah, karena di bahan paparan saya ini untuk industri menengah besar, nanti untuk industri kecil saya skip dulu ya Pak, nanti coba saya ulas setelah yang industri menengah besar dulu. Baik, untuk industri menengah besar, silakan diklik input laporan baru. Kemudian pilih periodenya. Saat ini yang masih bisa, karena masih pada periode semester 1 2022, maka belum bisa melaporkan. Jadi periode semester 1 2022 baru dibuka pada bulan Juli. Juli baru bisa melaporkan semester 1 2022. Jadi kita pelaporannya semester 2 2021 dulu ya, Bapak dan Ibu yang kita masukkan ya. Jadi silakan pilih periodenya Juli Desember, kemudian tahunnya 2021. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah pernah melaporkan, maka akan muncul begini. Itu artinya sudah pernah buat konsep laporan. Konsep laporan sudah pernah dibuat, tinggal mungkin belum mikirin. Nah, kalau begini bagaimana? Kalau begini, Bapak dan Ibu cukup kembali ke halaman utama di laporan, di reporting. Nah, di sini pilih. Nah, ini adalah daftar laporan yang sudah pernah Bapak Ibu konsep atau sudah pernah Bapak Ibu sampaikan. Kalau konsep di statusnya akan tertulis konsep. Kalau dia sudah dikirim, statusnya sedang diverifikasi. Kalau ada pengembalian, statusnya adalah pengembalian data, ada kekurangan data. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti, ya. Nah, saya akan coba di sini semester. Nah, silakan diisi data lengkapnya. Nama penandatangan laporan. Siapa nama penandatangan laporan? Penandatangan laporan adalah orang yang diberikan wewenang untuk bertanggung jawab atas kebenaran data yang Bapak Ibu isikan. Saya tidak menyarankan admin sebagai penandatangan laporan ya Bapak dan Ibu. Jika ada kesalahan, soalnya adminnya yang ditegur nanti ya. Dan sebaiknya silakan diisi yang bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Bisa level manager, tapi tidak perlu sampai direktur, karena kalau misalkan direktur kejauhan ya, susah dapat tanda tangannya gitu. Ya silakan Pak. Bu, maaf Bu, yang Ibu tanyakan ini untuk industri kecil atau yang untuk non-MK? Ini yang menengah besar dulu ya Pak. Ya, ini yang untuk menengah besar. Untuk industri kecil nanti saya ulas sedikit setelah industri menengah besar. Baik, Bapak industrinya kecil atau menengah besar? Kecil Ibu, di bawah 5 miliar. Di bawah 5 miliar, investasi tanpa tanah dan bangunan ya? Betul. Baik, berarti nanti kita ulas sebentar yang setelah ini ya Pak. Baik. Mohon ditunggu dulu. Baik, untuk ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi penandatangan laporan adalah orang yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu untuk kebenaran laporan. Silakan diisi namanya, jabatan, nama perusahaan induk apabila perusahaan Ibu Bapak memiliki holding. Kalau punya induk perusahaan silahkan diisi. Kemudian diisi investasi tanpa tanah dan bangunannya berapa di sini. Ini hati-hati. Nah, kemudian kita masuk ke investasi. Nah, jika Bapak dan Ibu belum sama sekali melaporkan, nah ini silakan diisi satu-satu. Tapi ketika periode selanjutnya sudah telah melapor, cukup diambil data investasi dari laporan sebelumnya. Ini semacam pelaporan pajak ya. Kalau laporannya sama-sama periode lalu, ambil aja data dari semester sebelumnya gitu. Tinggal kemudian silahkan diupdate mana yang berubah. Investasi ambil dari laporan sebelumnya. Apakah yakin? Oke. Nah ini akan terisi sama dengan periode sebelumnya. Nah, tapi ternyata ada tambahan investasi setelah diambil data dari periode sebelumnya. Nah, ini silahkan diupdate. Misalkan di sini investasi mesinnya nambah jadi 150, misalkan ya. Kemudian jangan lupa disimpan. Kalaupun tidak ada pengupdatean, artinya sama dengan periode sebelumnya, dan tetap ambil data dan simpan. Simpan ini penting ya, Mbak Ibu. Karena ambil data hanya menampilkan data periode sebelumnya. Ketika tidak disimpan, maka data tidak akan tersimpan. Nah, seperti itu. Ini investasi. Yang perlu ditekankan, nilai investasi tanah dan bangunan tanpa tanah dan bangunan
namanya investasi mesin dan lainnya ini jumlahnya harus sama dengan yang di data umum yang tadi Bapak Ibu isi. Kan di data umum tadi setelah tanda tangan ada investasi tanpa tanah dan bangunan. Nah, kalau di sini rinciannya totalnya 200 miliar misalkan, maka yang di depan, yang di data umum juga harus 200 miliar. Seperti itu ya. Nah, apa sih investasi mesin dan lainnya ini tanpa tanah dan bangunan? Ini adalah investasi termasuk peralatan, perlengkapan, kendaraan, itu masuk ya. Semua masuk ke dalam investasi tanpa tanah dan bangunan. Ini masuk di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Apa sini ada pertanyaan kan? Oh iya, satu lagi. Investasi ini bersifat akumulasi, Bapak Ibu ya. Jadi misalkan investasi pada tahun 2020 itu ada semester 1 itu ada investasi baru buka nih. Investasinya di 2020 semester 2 itu 2 miliar misalkan. Ini maksud saya 20 miliar tanpa tanah dan bangunan. Kemudian di semester 1 2021 ada investasi 500 juta. Berarti kan jadi 2,5 miliar ya. Itu yang dilaporkan 2,5 miliar pada periode semester 1 2021. Kemudian di semester 2 ada 300 juta. Maka investasi pada semester 2 2021 adalah 2 miliar 800 juta. Jadi jumlahan akumulasi. Investasinya adalah akumulasi hingga periode pelaporan. Ya. Kemudian kita masuk ke tenaga kerja. Nah, sama dengan investasi, di sini ada ambil data dari periode sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah, silakan ambil data saja untuk memudahkan, tinggal di-update data yang berubah. Untuk pengertian silakan di sini ya. Nih, apa sih tenaga kerja? Nah, di sini ketentuan-ketentuan yang masuk dihitung tenaga kerja. Tidak termasuk orang yang dibayar berdasarkan komisi. Tidak termasuk orang yang bekerja sendiri seperti konsultan. Tidak termasuk juga pegawai yang bekerja bukan di sektor industri manufaktur seperti pegawai kebun, tukang kebun, nggak masuk ya. Tukang atau pegawai unit pertambangan, itu tidak termasuk. Baik. Nah, apa yang dilaporkan pada data tenaga kerja? Silahkan diisi tenaga kerja untuk produksi, artinya adalah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, dan tenaga kerja lainnya yang tidak terlibat, artinya seperti tenaga kerja pemasaran, marketing ya, marketing, pemasaran. Nah itu masuk ke administrasi kantor, itu masuk ke lainnya. Nah kemudian dirinci berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerjanya. Perhatikan jumlahnya ya Bapak dan Ibu, sering terjadi kesalahan ketika dijumlahkan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan ini tidak sama dengan jumlah yang di dalam tabel. Nah ini kemungkinan besar laporannya akan ditolak. Nah kemudian kita lanjut. Kemudian bahan baku. Untuk mengisi bahan baku ini ada 3 cara Bapak dan Ibu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya list bahan baku dalam bentuk Excel, kami menyediakan fasilitas download format Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal pindah dari format Excel Bapak Ibu ke Excel yang format kami, kemudian diupload. Kemudian atau yang kedua, isi manual. Isi manual itu artinya mengisi di form yang ini ya, input bahan baku. Kalau yang upload tadi di bahan baku di sini di choose file kemudian kirim, input bahan baku, input manual di sini. Dipilih satu-satu, kode KBLI-nya namanya apa, spesifikasinya seperti apa, kode HS-nya jika tahu, kemudian satuannya, jumlah dalam negeri, jumlah luar negeri. Nah ini diisi. Yang perlu ditekankan di sini, jika Bapak dan Ibu mengisi jumlah bahan baku, maka nilainya harus terisi. Kalau jumlahnya diisi, nilainya tidak terisi, nilai bahan baku tidak terisi, itu maka laporan tidak bisa dikirim. Ya, seperti itu. Kemudian negara asal jika memang melakukan impor bahan baku, asalnya dari mana? Kalau negara asalnya lebih dari 1, ya silakan dipilih lebih dari 1. Nilainya diakumulasikan, jumlah dan nilainya diakumulasikan. Oke.
tadi Bapak ini jika isi manual. Kalau isiannya adalah menggunakan Excel tadi, ini ya, di-download dulu format Excelnya di depan sini ya Bapak dan Ibu. Setelah di-download, tinggal dibuka, kemudian di copy paste dari yang Excelnya Bapak Ibu, sesuaikan kembali. Aduh mohon maaf, nggak kelihatan. Ini ya, ini dimasukkan dalam format yang telah kami sediakan. Bahan baku, spesifikasi, kode HS, kode satuan. Nah, satuan ini ingat yang diisi adalah kodenya, bukan satuannya. Terus jumlahnya, kemudian dalam negeri, luar negeri, kode negara asal. Kode-kode ini tahu dari mana? Di bawahnya itu ada sheet daftar negara dan daftar satuan. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan kembali mana kursusnya. Nah, di sini daftar negara. Misalkan dari Jepang, berarti yang diisikan kodenya 111 seperti itu. Ya, demikian juga untuk satuan. Jika sudah, simpan, kemudian di-upload. Itu cara kedua ya. Cara ketiga adalah jika Bapak dan Ibu sudah melapor pada periode sebelumnya. Ketika sudah melapor, nah, unduh bahan baku dari laporan sebelumnya. Tinggal di-update, diganti yang mana kurang, mana yang lebih, atau mana yang baru. Sampai sini ada pertanyaan dulu, sambil menunggu panitia menyiapkan. Selamat siang Bu. Ya, siang Pak. Saya dari PT Food Equity Ingredient nih. Ya. Mau nanyain, ini kan bahan baku. Di produk kami kan menggunakan bahan baku ada nyampe ratusan. Itu harus diinput semua yang digunakan dalam semester itu, atau yang misalnya semester 1 nih nggak menggunakan gula dari luar negeri, tapi kita masih punya stok dari semester sebelumnya, apakah diinput juga di semester ini atau gimana? Oke, baik Bapak. Yang ditekankan di sini adalah bahan baku yang dilaporkan adalah bahan baku yang digunakan pada semester yang dilaporkan. Jadi misalkan Bapak bahan bakunya ada dari semester lalu, tetapi tetap digunakan pada periode tersebut, periode pelaporan ya, itu tetap dilaporkan. Seperti itu Pak. Jadi walaupun kita ada stok tapi nggak digunakan, nggak perlu dilaporkan gitu? Iya, tidak. Kalau selama tidak digunakan dalam proses produksinya ya Pak ya, di semester itu tidak perlu. Jadi dilaporkan hanya yang digunakan Pak pada periode tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Baik, mohon izin melanjutkan dari sini ya Bapak dan Ibu. Kita tadi sampai ke bahan baku. Jadi cara yang ketiga adalah tadi dengan mengambil dari laporan sebelumnya. Jadi digunakan jika Bapak dan Ibu sudah pernah melaporkan periode sebelumnya, tinggal klik, kemudian nanti di-download. Setelah downloadannya itu di-update. Nah, ini kan sedang mendownload ya. Nah, nanti di-update, kemudian di-upload kembali ke yang di sini, kemudian kirim. Jadi ada 3 cara ya, seperti itu. Demikian juga untuk yang bahan penolong. Nah, bahan penolong juga bisa diisi dari 3 cara. Yang pertama sama seperti bahan baku, yaitu download dengan format Excel yang sudah, ini contohnya, ini yang download dari periode sebelumnya. Kemudian silakan diisi, diupdate atau ditambahkan untuk bahan baku, atau dihapus yang semester ini tidak digunakan. Tadi seperti yang ditanyakan Bapak ya, semester ini tidak digunakan bahan baku itu, kemudian dihapus, kemudian disimpan dan diupload kembali. Seperti itu. Bahan penolong juga demikian, ada 3 cara. Download format Excel, unduh dari semester sebelumnya, atau input manual, input bahan baku dan bahan penolong. Nah, di sini saya sampaikan kalau yang menggunakan Excel, Bapak dan Ibu wajib mengetahui HS-nya, ya, HS bahan baku dan HS bahan penolong ya. Itu karena di Excel ini wajib diisi. Tetapi sekiranya ada bagian yang tidak tahu HS-nya, mungkin bisa dibantu dengan cara manual ini, input manual. Karena di input manual ini, kalau Bapak Ibu tidak tahu HS-nya, sementara ini diizinkan untuk disimpan, ya, seperti itu.
Kemudian kita ke air baku. Nah, air baku ini apa? Air baku adalah air permukaan, penggunaan air permukaan seperti sungai, danau, mata air atau air laut, air tanah yang atau perusahaan penyedia yang digunakan untuk proses produksi. Ya, di sini diisi. Saya ingatkan juga, di sini jika banyaknya diisi, maka biayanya juga harus diisi. Dua-duanya harus terisi. Ya, betul itu. Kemudian penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar di sini ada dibagi dua bagian, untuk proses produksi dan untuk pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya genset untuk pembangkit tenaga listrik, itu dilaporkannya di bagian penggunaan pembangkit tenaga listrik. Solarnya di sini. Tapi kalau untuk produksi ya bagian di produksi. Ya. Di sini ada tenaga listrik untuk produksi jika Bapak dan Ibu menghasilkan listrik untuk proses lainnya, misalkan untuk proses produksi pembangkitnya proses sendiri, kemudian untuk produksi. Nah, itu diisikan di sini untuk PLN ya. Nah, seperti itu. Di sini juga saya ingatkan jika banyaknya terisi, maka nilai juga harus terisi. Kemudian pengeluaran. Di sini mungkin ada Bapak dan Ibu yang usahanya itu tanah dan bangunannya sewa. Nah, maka biaya sewa dari tanah dan bangunan itu harus dilaporkan pada pengeluaran. Jadi yang diinvestasi tanah dan bangunan itu 0, yang di pengeluaran itu disewa isi di situ. Oke, sampai tunggu internetnya muter, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Iya, silakan Pak. Yang Bu, jadi Ya. saya mau menanyakan terkait tadi KBLI. Baik. Yang kita wajib laporkan ialah 10 sampai dengan 30 ya Bu. 33 Pak. 33. KBLI industri, iya. Kebetulan dari industri yang kami miliki, saya bekerja ini, ada KBLI yang tidak 33. KBLI jasa bukan Pak? Perdagangan. Perdagangan, baik. Jadi di sini kalau ada bahan baku, ada air baku, penggunaan bahan bakar dan lainnya, itu yang kita sampai di sini yang terkait proses produksi atau mengeneralisasi KBLI yang ada di perusahaan ini, yang perusahaan saya ini. Yang dilaporkan adalah yang terkait produksi saja Pak. Berarti kami harus memilah Iya. air yang digunakan untuk produksi dan air yang tidak digunakan untuk sebetulnya mau produksi. izin Pak, perdagangannya apa ya Pak? Perdagangannya itu bahan baku untuk industri. Bahan baku untuk industri. Jadi di satu lokasi yang sama di pergudang, di lokasi gudang yang sama, tapi kami menyediakan produk untuk bahan baku industri, perdagangan. Itu kan perdagangannya ya Pak, itu menjualnya. Ya. Nah, untuk menghasilkan bahan baku untuk produk yang dijual tadi, itu kan Bapak proses sendiri atau langsung beli? Beli. Langsung beli, berarti Beli. itu tidak termasuk yang dilaporkan Oke. Pak. Nah, tetapi kami ada industri untuk instalasi. Kami masuk di 33. Iya. Nah, di satu lokasi yang sama berarti kan kami menggunakan air baku yang sama, Betul. menggunakan bahan bakar yang sama, lalu ada pengeluaran yang sama juga. Nah, ini kalau kami harus memilah kan sangat repot Bu. Iya. Nah, ini bagaimana? Apa harus mengeneralisasi saja semua kita input? Gitu. Tapi nanti takutnya kalau angkanya nggak akan balance kan begitu Bu. betul. Nah, Ya. ini mungkin ada solusi dari ini laporan saya seperti apa gitu. Iya, baik. Terima kasih. Dok. Sebentar Pak, maaf, PT-nya mana Pak? Oh, ke Korindo, Sarana. Baik. Begini Bapak. Jadi memang yang dilaporkan di sini adalah yang terkait industri, tapi maksud saya yang di dalam binaan perindustrian termasuk KBLI jasa ya. Kalau memang Bapak Ibu ada KBLI jasa industri dan yang masuk dalam Permenkeri 45 tahun 2019. Untuk KBLI perdagangan memang di kami itu tidak dilaporkan Pak, tetapi di sini tidak ditutup kemungkinan pelaporannya. Maksud saya begini. Jadi mohon izin Bapak tadi. Jadi begini Pak, memang yang diutamakan adalah pelaporan yang KBLI industri. Tapi jika kondisinya seperti Bapak dalam satu izin, kan Bapak ada industrinya, ada perdagangannya, mungkin ada yang lainnya ya. Nah, itu kan di data perusahaan tadi
semua Bu? Itu iya, maka begitu juga nanti diproduksi Pak. Jadi selama bidang usahanya Bapak masuk ke sini dan bidang usaha perdagangan tadi masuk, dan nanti di data produksinya Bapak bisa laporkan di situ. Jadi kan tetap balance ya Pak. Nah seperti itu. Jadi tetap dilaporkan, nggak apa-apa Pak. Kalau memang susah ya? memisahkan. Iya, karena akan sangat sulit memisahkan Betul. dalam lokasi yang sama dengan alamat yang sama. Jadi kami kan ada 3 KBLI yang ada di Dinas Iya. gitu. Iya Pak. Dia tidak apa-apa Pak. Tetap apa ya? dilaporkan, dijadikan satu. Tapi selama data yang perdagangan tadi juga dilaporkan di produksinya Pak. Sebenarnya informasi itu kami Iya. sudah sampai fase mau kirim data, tetapi ada beberapa sampai fase kirim data, Kirim sudah data. semua. Tapi Iya. memang ada beberapa item yang kami tidak bisa isi karena kami perdagangan, makanya tidak bisa terkirim. Nah, itu kendala kemarin di situ kemarin. Mas, Iya. harus mengisi yang ini, harus mengisi yang ini. Ada Betul. yang itu. Iya betul Pak. Itu karena kami itu, harus Pak. mengisinya seperti apa? Karena kami tidak ada apa yang diperlukan untuk diisi seperti itu, Bu. Contohnya apa Pak? Yang di situ Pak? Kemarin kami terakhir kirim data ialah kami di reject karena mesin belum diisi karena kami tidak ada mesin sebenarnya. Bapak tidak ada mesin Iya, produksi. tapi harus ada mesin yang mesin yang ada mesinnya. Mesin KBLI industri kan nggak ada Pak? Hanya mesin kecil apa bisa dianggap sebagai mesin gitu ya? Tapi digunakan kan Pak? Ya digunakan lebih Nah, kecil. ya itu saja Nggak Pak apa-apa yang ya, nggak dilaporkan. apa-apa gitu ya. Iya, jadi mesin yang digunakan dalam proses industri manufakturnya itu yang dilaporkan Pak. Karena begini. Proses instalasinya maksudnya bukan Iya, manufaktur mesin ya. yang digunakan dalam, kalau Bapak kan berarti KBLI-nya instalasi ya. Nah, ya itu baru itu dilaporkan. Karena begini Pak, rule kami buat begini. Ketika sesuatu perusahaan melakukan produksi, itu kan melakukan produksi ya, berarti kan ada mesin yang dibutuhkan kan Pak. Kecuali kerajinan tangan ya Pak, itu menggunakan tangan ya. Ada mesin yang digunakan, ada bahan baku yang digunakan, ada bahan bakar yang digunakan. Nah, sumber inilah yang menjadikan rule di INAS itu mengunci Pak. Mengunci ketika produksi dilaporkan ada, maka 3 hal ini yang harus dilaporkan: bahan baku, bahan bakar, dan mesin. Itu Pak. Oke, jelas. Jadi Iya. maksud saya gini, kemarin kami tidak isi karena begini, kami melihat kami punya mesin tidak besar, tapi kami bahan bakar kami besar karena harus ada pengiriman. Iya. Nah, ini kan tidak balance, apakah nanti akan rancu datanya satu itu kan? Tapi tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa, as it is saja Pak, sesuai kondisi Bapak saja. Oke. Begitu. Ya, baik. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu? Oke, jika tidak ada kami lanjutkan ya, mohon izin. Tadi sampai di, tapi kalau dari sini pecah ya Pak, dari Gak terlalu kelihatan Bu kalau dari sini. Mungkin yang di belakang lebih nggak kelihatan lagi ya iya, Bapak dan Ibu makanya ya. ya. Kalau dari sini yang tadi yang komputer sini malah kelihatan ya. Iya, benar, Bu. Yang komputernya, tapi internetnya nggak bisa. Internetnya udah bisa belum Pak? Saya dari sini aja. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu karena ada kesalahan-kesalahan teknis seperti ini. Kami mohon maaf sekali lagi. Tapi coba kami sesuaikan lagi. Lebih kelihatan apa gimana Pak? Mendingan nggak? Sama sih Bu. Sama aja. Baik, udah. Tadi sampai bahan baku ya, air baku ya. Bahan bakar sudah. Nah itu tadi pengeluaran. Nah ini ya Bapak dan Ibu, untuk pengeluaran ini yang saya sampaikan, jika Bapak dan Ibu pengeluaran diisi oleh pengeluaran yang baik itu bekerja untuk pekerja maupun untuk sewa tanah, sewa gedung, sewa mesin juga jika itu sewa maka tidak dimasukkan dalam investasi mesin, tetapi pengeluaran mesin. Jadi yang dilaporkan pada investasi mesin adalah mesin yang dibeli, ya, bukan disewa. Semoga cukup jelas ya, dan pengeluaran lain-lain. Nah, kemudian kapasitas produksi. Nah, ada tuh kapasitas produksi, ini juga ada 3 cara untuk melaporkan, yaitu ambil dari periode sebelumnya yang sudah pernah dilaporkan, kemudian ambil kapasitas sesuai izin. Artinya tadi kan Bapak Ibu sudah mengisi kapasitas produksi di data perusahaan. Nah,
Nah, supaya tidak 2 kali isi, ambil aja kapasitas yang ada di data perusahaan tadi. Nah, jika masih sesuai dengan izin. Tetapi jika Bapak Ibu sudah melakukan perluasan, sudah pengembangan ya, bukan perluasan, pengembangan sehingga kapasitasnya sudah lebih besar, maka bisa diupdate, ambil dari izin dulu, kemudian diupdate, kemudian disimpan. Saya agak percepat ya, karena masih ada industri kecil belum. Kemudian produksi juga sama, ada 3 cara untuk mengisi laporan produksi, yaitu download Excel seperti yang bahan baku, upload dari periode sebelumnya, undur dari periode sebelumnya, atau input manual. Yang di sini yang saya tekankan, jumlah dan nilai harus terisi, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan produksi, jika tidak berproduksi di periode tersebut, sama sekali tidak ada produksi di periode tersebut karena libur atau apa, tidak ada produksi pada periode semester tersebut, maka diisi 1 saja karena produksi ini harus diisi, gitu ya. Diisi 1, angkanya diisi 1. Kemudian mesin produksi. Nah, di sini mesin yang digunakan dalam proses produksi itu tadi, walaupun bentuknya tadi instalasi ya Pak, tetap perlu di-input untuk mesinnya. Oke, as it is aja. Bagaimana kondisi Bapak Ibu di dalam lapangannya, di dalam perusahaannya, itu yang dilaporkan ke kami. Kemudian untuk persediaan, ini adalah persediaan awal dan akhir. Persediaan awal adalah persediaan di awal semester. Jadi ketika ini periode pelaporannya semester 1 2022, maka persediaan adalah persediaan di bulan Januari, tanggal 1 Januari 2022. Itu persediaan awal. Persediaan akhir adalah persediaan di tanggal 30 Juni 2022. Itu jika semester 1. Ya, persediaan akhir itu adalah persediaan di akhir periode pelaporan. Kemudian pengelolaan limbah padat. Nah, ini pengelolaan limbah padat jika tidak ada kosongkan boleh. Pengelolaan limbah B3 dan limbah cair juga demikian. Jika sudah melapor pada periode sebelumnya dan tidak ada perubahan, silakan klik ambil data dari periode sebelumnya. Nah, ini yang penting di sini adalah surat pernyataan. Ketika Bapak dan Ibu sudah selesai menginputkan semua data, minta kepada penanggung jawab laporan untuk mengoreksinya terlebih dahulu dan menandatangani laporan tersebut. Nah, untuk mencetaknya bagaimana? Input surat pernyataannya, nomornya apa? Input nomor surat pernyataan pada kolom ini, kemudian simpan. Nah, setelah simpan, cetak surat pernyataan. Di sini akan muncul nomor yang Bapak Ibu input, nama dan jabatan yang penandatangan laporan tadi yang di data umum. Di sini akan muncul. Kemudian di sini di print, di copy dengan kop jika Bapak Ibu punya kop. Untuk industri besar harus berkop ya, industri kecil tidak wajib berkop. Tanda tangan dan cap basah. Kemudian di scan, dan di-upload pada bagian ini ya, upload file, choose file dan upload. Setelah ini diisi, barulah Bapak dan Ibu bisa mengirim laporan. Ketika ada kotak merah ini, artinya ada bagian-bagian yang terlewat yang belum Bapak Ibu isi. Silakan lengkapi kembali, kemudian perbaiki kembali surat pernyataannya. Nah, baru kirim data. Saran saya sebelum surat pernyataan ditandatangani, pastikan di bagian kirim data ini sudah tidak ada kotak merah ini, supaya tidak bolak-balik minta tanda tangan. Ya, demikian dulu untuk industri besar dan menengah besarnya. Ada yang pertanyaan sampai sini? Silakan Bapak. Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Kami dari PT Hirose ingin menanyakan tentang bahan baku dan bahan pengawet. Untuk bahan baku dan pengawet kita jumlahnya cukup banyak Bu ya, sampai ratusan item gitu ya. Apakah itu diinput semua atau bagaimana Bu ya? Karena kan ini nggak mungkin juga kalau satu-satu. Itu yang digunakan pada semester itu ya Pak, pada semester pelaporan. Ya kita yang bulan-bulannya jadi misalkan bahan baku untuk membuat produk itu itemnya banyak gitu ya, bisa ratusan, dan juga bahan penolong juga ada item bisa ratusan juga gitu. Apakah itu di input
semua atau ada batas maksimum misalkan berapa besar? Nggak semuanya di-input itu. Iya, baik. Dari PT mana Pak? Mohon maaf. Dari PT Hirose itu. Hirose. Jadi baik-baik Bapak. Bahan baku itu yang harus dilaporkan semua Bapak, mohon maaf. Semua yang digunakan pada periode pelaporan. Makanya kami sediakan 3 cara Kak melaporkannya. Pertama format Excel. Harapannya kami kalau Bapak punya file list Excel-nya di bagian bahan baku itu kan biasanya ngeformat ini ya Pak, melakukan pencatatan dengan Excel. Itu harapan kami supaya Bapak tinggal copy paste ke file Excel-nya supaya memudahkan Bapak dalam melaporkan. Untuk kasus-kasus yang bahan bakunya banyak, jadi nggak input manual. Nah, ada juga itu pertama yang berat memang untuk pertama kali laporkan. Ada juga cara yang kedua, ambil data periode sebelumnya. Jadi Bapak kalau sudah melapor periode sebelumnya, tinggal ambil data periode sebelumnya, jadi tinggal mengubah nilainya, besarannya yang digunakan, tinggal upload juga. Nah, itu memang salah satu upaya kami untuk mempermudah perusahaan melaporkan jika kasusnya banyak yang laporan, tapi memang harus seluruhnya Pak. Seluruhnya dalam arti seluruh yang digunakan dalam proses produksi di semester tersebut. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Bukannya apa namanya, misalkan 20 terbesar dari semua yang kita gunakan gitu. Jadi nggak harus yang pretelannya juga dimasukin gitu. Iya Bapak, secara aturan harus seluruhnya Bapak. Seluruhnya ya? Iya. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, ada lagi mungkin yang akan ditanyakan sebelum beralih ke pelaporan untuk industri kecil? Iya, saya mau izin Pak Ayu sebentar. Untuk yang ini, untuk yang tampilan surat pernyataan, walaupun Bapak Ibu mengisi bahan bakunya ratusan banyak ya, itu yang akan tampil di dalam surat pernyataan hanya 20 terbesarnya, tetapi inputnya harus seluruhnya. Itu saja sih. Ya, silakan. Mana dulu Pak Ayu? Oh ya, Bapak itu dulu yang di belakang ya. Baik. Bentar ya Pak, Bapak yang di belakang dulu. Gak apa-apa, dibuka dulu aja. Iya, oke, makasih Bu. Saya dengan Christian dari PT Cemarung Indonesia. Kita perusahaannya bisnisnya fragrance, dan kita tentunya punya 3 line bisnis Bu. Nah, mungkin ada hampir sama sih pertanyaannya, karena 3 line bisnis ini menggunakan material yang berbeda-beda pastinya. Nah, ini saya masukin per line bisnis masing-masing juga saya daftarkan atau gimana? Satu pabrik ya Pak? Satu pabrik? Satu lokasi? Satu lokasi. Hanya satu akun, satu laporan Pak? Berarti 3 bisnis itu saya masukin semua? Iya. Dengan 3 produk material yang berbeda? Betul. Oke, yang kedua Bu, mungkin dari awal nih yang menjadi masalah di kami adalah kami dulu pernah ngelaporin tahun 2020. Jadi orangnya berbeda, usernya berbeda, dan sekarang kami adalah orang yang baru. Nah, kami bisa dapat nggak yang user dan data-data sebelumnya itu di tahun 2020 itu bagaimana? Baik, Bapak kalau untuk usernya itu silakan cek di email perusahaan ya Pak, email terdaftar di OSS. Itu biasanya kami kan ada tuh daftaran akun registrasi Anda disetujui, usernya ini, passwordnya ini. Betul Bu, cuma kita sistem di perusahaan kami ketika karyawan yang bersangkutannya resign, otomatis emailnya juga kami delete karena semuanya sistemnya kami integrasikan dari Vietnam. Mohon maaf Pak, emailnya nggak bisa di-delete karena email ini adalah email yang terdaftar di OSS. Iya, emailnya itu kan terdaftar di OSS, tapi emailnya email perusahaan. Nah, email perusahaannya itu udah kami delete. Berarti Bapak harus udah lapor ke OSS? Sudah. Sudah mengganti email baru? Nah, itu yang belum ada yang ngerjain sampai sekarang. Oke, jadi Bapak sudah mengganti email di OSS. Saya nggak tahu emailnya udah diganti atau belum, tapi email yang dulu user yang lama, orang yang bersangkutan udah resign tahun 2020, dan sekarang kami PIC baru nih, kebetulan, dan setahu kami segala user ID yang
berhubungan dengan karyawan lama yang resign, emailnya pasti sudah kami delete dari sistem. Baik Bapak, ini mungkin Solusinya PR bagaimana ya? Baik, mungkin kalau boleh saya memberi saran Pak. Pertama, Bapak pastikan di NIB terbaru Bapak itu emailnya email yang terdelete atau bukan. Karena itu kalau tidak emailnya itu sudah didaftar NIB izin ya Pak, izinnya itu adalah email yang terdelete, maka Bapak harus mengurus itu dulu di OSS di BKPM Pak. Gitu. Karena kan ini satu izin usaha itu satu email terdaftar ya Pak. Makanya itu tidak sebenarnya mungkin harusnya cukup ganti password aja Pak, kebijakannya jangan sampai gitu. Karena prosedurnya akan panjang ke belakang Pak. Betul Bu, betul. Karena memang sistem ini kan dari BKPM-nya sistemnya benar, tapi sistem perusahaan kami juga memang semua data yang berkaitan dengan karyawan desain pasti akan kami gunakan otomatis. Baik. Nah, jadi saran saya Bapak kalau memang sudah dipastikan email yang terdaftar pada NIB itu adalah email yang delete, Bapak mengajukan perubahan email pada BKPM untuk mengubah email NIB Bapak. Jadi nanti akan dapat print out lagi NIB baru dengan email baru. Nah, pertama yang dilakukan itu. Kemudian jika itu sudah terbit, Bapak silakan ajukan perubahan email pada kami dengan surat bahwasanya email sebelumnya apa, berubah menjadi apa, dasar dukungnya adalah NIB yang baru dari BKPM. Itu yang kedua. Nanti setelah itu, Bapak akan mendapatkan email di email baru tersebut, user dan password dari akun Sinas yang lalu. Nah, jika sudah, maka silakan ganti password langsung Pak. Itu saja sih prosedurnya Pak. Jadi jelas pastikan kembali email yang di BKOSS itu tadi Pak. Karena kita kan satu ya, bersumbernya. Ya, itu Pak. Oke Bu. Ada lagi Pak? Baik. Ibu? Mau nanya, kan di sini ada sertifikat SNI dan merek ya Bu ya? Sertifikat SNI ini industri kecil ya? Enggak, industri besar Bu. Sertifikat SNI ini bagian apa ya Mbak? Bagian data perusahaan, perizinan Tadi di laporan, salah ya? Maksudnya, cuma adanya yang di industri kecil ya Bu ya? Iya, karena SNI hanya industri kecil. Saya mau nanya Bu, kalau misalnya kan tadi ada di industri kecil ya Bu ya, daftar sertifikasi SNI dan merek. Nah, apabila di daftar tersebut tidak ada produk yang sudah kita daftarkan SNI misalnya, itu gimana cara penambahannya Bu? Cara penambahan, cara pelaporannya atau bagaimana? Iya, maksud saya. Iya. Kalau industri kecil kita akan bahas sekilas sebenarnya. Jadi saya tunggu dari Ibu gitu. Iya, baik. Mohon maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Baik, kalau industri besar, menengah besar masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Mohon izin sebentar, saya melanjut ke industri kecil ya. Ada lebih dari jam 12. Mohon izin Pak Rita masih diizinkan? Boleh Bu, 15 menit ya? 15 menit ya, baik. Saya akan cepat saja untuk Bapak dan Ibu yang berasal dari industri kecil, yaitu investasi tanah dan bangunan kurang dari 5 miliar. Kliknya yang di bagian atas ya, Sinas industri kecil, produksi industri kecil. Kemudian sama seperti industri menengah besar, input laporan baru. Ini pilih periode yang akan dilaporkan. Ya? Yang mana Bu? Yang bagian atas? Sinas industri kecil. Ini produksi yang di kotak biru ini loh Pak. Industri ini loh, laporan. Jadi di e-reporting tahap produksi, kemudian di atas di laporan, di bawahnya tulisan laporan produksi. Ini apabila Anda industri kecil, mohon dapat menyampaikan laporan di sini. Nanti diklik di bagian di sininya atau tautannya diklik Pak. Sudah? Sudah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak menemukan tautannya atau sudah? Tidak menemukan. Ada? Tidak menemukan data itu saya. Judulnya sudah masih. Iya, ini ya. Iya. Terus screen di sini kan. Betul. Ya. Yang ini, betul. Tapi tidak ada karena saya dulu. Iya, karena Bapak belum melapor. Kalau Tapi yang cara masuknya mingguan nggak masuk ke sini ya. Yang mana Pak? Yang mingguan
Kalau mingguan itu Yongki Bu. Betul, laporan Yongki berbeda ya Pak ya. Baik. Ini laporan semester. Jadi ada dua hal Pak, ada Yongki, ada pelaporan data industri. Kalau Yongki itu yang setiap minggu Bapak dan Ibu laporkan. Nanti rekapannya beda tempatnya Pak. Karena pertimbangannya tapi bingung udah ini. Ya, baik. Izin melanjutkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian buat laporan baru tadi ya. Kemudian pilih periode yang akan dilaporkan. Kemudian tahunnya misalkan semester 2 2021. Nah, jika sudah pernah berarti Bapak tinggal mengedit yang sudah ada di sini. Dan saya coba yang konsepnya ya. Nah, ini di sini bedanya dengan industri menengah besar. Nilai investasi tanpa tanah dan bangunan di data umum sudah dirinci, dipisahkan. Investasi mesinnya berapa, investasi lainnya berapa. Nah, ini Bapak silakan laporkan nilai mesinnya, investasi mesin yang dimiliki berapa, dan investasi lainnya. Investasi lainnya itu termasuk kendaraan dan peralatan, seperti itu. Nah, jika sudah, masuk ke data khusus. Data khusus, jadi kalau untuk industri kecil yang menandatangani pelaporan adalah yang punya Pak. Bu, maaf. Ya, silakan Pak. Ini apakah kita langsung mengerjakan Bapak ini atau hanya Boleh sosok? Pak, boleh. Langsung boleh Pak. Kalau punya Bapak datanya ada, boleh. Kalau belum ada, masukkan seadanya dulu aja Pak. Masukkan seadanya, nanti kan sebelum Bapak kirim Ada pertanyaan apakah nanti bisa diedit Bu kalau masih Bisa. dimasukkan dulu? Bisa Pak. Bisa, jadi selama belum Bapak kirim, laporan yang statusnya masih berupa konsep itu bisa Bapak edit. Ya. Baik, saya izin lanjutkan. Data khusus ini, nah, kalau yang di industri menengah besar, penandatangan laporan adalah orang yang bertanggung jawab untuk terhadap isi laporan. Kalau di industri kecil, nama yang menandatanganinya adalah pemilik industri langsung, ya Pak ya. Jadi isi nama pemiliknya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, kemudian simpan, gitu. Selama ini belum Bapak kirim, walaupun Bapak simpan berulang kali, itu masih bisa diedit, ya. Kemudian investasi. Nah, investasi jika Bapak dan Ibu itu bukan tidak ada campur aduknya dari pemerintah, maka diisi 100% untuk swasta nasional. Artinya dia usaha milik sendiri, milik IKM itu sendiri, gitu ya. Itu diisi 100%. Kemudian investasi tanah dan bangunan. Untuk tanah ini bisa diisi dari data PBB tahun berjalan. Jadi dari data PBB-nya itu Bapak tinggal masukkan nilai tanah dan nilai bangunannya. Ini untuk industri kecil ya Bapak Ibu, tidak berlaku untuk industri besar, menengah besar. Nah, Bu, iya Pak. kalau itu tadi PBB dimasukin, kantor sama tempat produksinya beda, berarti dua-duanya dimasukkan? Kantor sama tempat produksinya beda. Iya, beda. Iya Pak, dua-duanya. Berarti kantor dimasukin PBB-nya ditambah sama produksinya? Ditambah sama pabrik, lokasi pabriknya ya Pak. Iya, betul. Betul Pak, untuk tanah dan bangunan demikian. Ya, sampai saya lanjutkan ya Pak. Kemudian tenaga kerja. Bu, maaf. Untuk yang investasi, jika izin bertanya Bu, saya dari PT Nexus. Untuk yang investasi, ini kebetulan modalnya berasal dari luar negeri. Nanti kami di sini apa ya? Diisi apa? Modalnya dari luar negeri. Iya. Statusnya PMA atau PMA. PMA. Tapi Cuma itu modal yang saja. disetor kurang dari 5M. Oh, ada ya Pak ya? Ada saya. Dari dinasnya nggak ada ya. Baik, kalau begitu berarti ada berapa persen modal itu untuk usaha itu dilaporkan? Swastanya yang nasionalnya berapa? Apa 100%? 100% modal asing? Iya. Baik, mohon izin ya karena ini kasus baru bagi kami untuk investasi. Berarti untuk yang investasi PMA itu nol diisi swasta nasionalnya.
Karena kan di situ jika berapa besar persentase yang dalam negerinya saja. Seperti itu. Jadi kalau memang 100% PMA ya berarti dia untuk industri kecilnya 0 bagian swasta nasional. Oke, Bu, baik. Tapi tetap diisi ya Pak, Oh iya. pembangunannya. Baik. Ada lagi? Jika tidak ada saya lanjutkan. Tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di sini sudah ada keterangan ya Bapak dan Ibu di bagian kotak biru itu tenaga kerja apa saja yang harus dihitung untuk produksi dan untuk lainnya. Saya ulangi, produksi adalah tenaga kerja yang berkaitan dengan proses produksi. Tenaga kerja lainnya itu administrasi kantornya, ya itu. Kemudian bahan baku. Bahan baku ini diisi untuk industri kecil yang mungkin menggunakan tepung, rotan, itu juga diisi Bapak dan Ibu ya bahan bakunya. Kalau untuk industri kecil hanya disediakan 2 fasilitas untuk pelapor, yaitu ambil dari periode sebelumnya jika sudah pernah melapor, jika belum input bahan baku manual. Simple, lebih simpel dari industri besar. Yang diisikan hanya nama bahan baku, spesifikasi dan satuan. Apakah impor langsung atau tidak? Ini untuk industri kecil. Jika impor langsung jika impor langsung maka iya, dikliknya iya. Nah, kemudian diisikan jumlah dari dalam negeri bahan baku yang memang dari dalam negeri untuk bahan itu. Misalkan tepungnya itu impor iya, bahan dalam negeri iya. Nah, yang impor diklik iya, tetapi yang dalam negeri juga diisi, gitu ya. Nah, tapi kalau semuanya impor, tepungnya impor semua untuk industri kecil, nah maka yang diimpor langsung iya, yang diklik, maka yang dalam negeri nggak usah diisi, seperti itu ya. Karena di sini diisinya 0 atau 1 di sini. Tapi apa ada yang impor langsung semuanya ya? Ibu? Iya Pak, silakan. Ya, ini kan kami yang sebelumnya, kita untuk laporannya di kategori industri menengah Bu ya, ini. Sementara kalau tadi lihat dari kriteria ini kan kita memang modalnya di bawah 5M. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan masukkan ke laporan yang industri kecil. Iya. Nah ini gimana Bu? Bersurat lagi? Tidak apa-apa. Bapak pelaporannya berarti yang semester tahun 2020 yang sudah kita bikin sebelumnya di kategori industri menengah. Ya, Bapak periode pelaporannya sudah di mana? Di tahun berapa? Terakhir 2020 semester 1. Ya, tidak apa-apa Pak. Itu sudah dikirim kan? Sudah Bu. Iya, nggak apa-apa Pak. Oh berarti yang selanjutnya langsung kamu mengikuti yang di industri kecil saja. Kecil aja. Iya. Tidak apa-apa. Untuk ngambil datanya Bu? Gak bisa Pak, karena ini beda sistem. Nah, jadi berarti bikin lagi. Berarti dibuatkan dari awal lagi ya Pak ya. Untuk yang periode selanjutnya saja. Ya karena beda ininya ya. Iya, beda ini ya Pak, beda database-nya. Oh gitu. Ya karena tadi coba diambil nggak bisa ini. Iya, kalau yang ini, jadi yang menengah besar hanya dengan menengah besar, yang kecil dengan kecil. Oh gitu. Ya. Jadi bikin ulang Bu ya. Ya, mohon maaf ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, tapi selanjutnya tinggal ambil data lagi. Iya. Ya, baik. Izin bertanya, apakah di sini untuk yang industri kecil ada yang impornya betul-betul 100% tanpa bahan baku dalam negeri kan? Tidak ada ya? Ada. Impor semua 100%. Tidak ada bahan baku dalam negeri. Selamat siang, saya Ana dari PT Jaya Alkolase. Saya mau bertanya Bu, kalau di perusahaan saya itu kan tidak ada bahan baku. Kebetulan kita bergerak di bidang trading. Kita itu pesan dari sana mesin, kita pesan mesin langsung kita jual ke customer. Itu gimana ya Bu perhitungan bahan bakunya? Izin KBLI-nya berapa ya? Kalau trading, berarti kan harusnya dia bukan KBLI industri ya. Jadinya ada KBLI industrinya nggak yang saya tanya? Ada sih. Nah, jadi begini Bapak Ibu, jika perusahaan itu hanya KBLI perdagangan,
tanpa KBLI industri sama sekali itu tidak terkena kewajiban menyampaikan laporan. Kalau KBLI-nya murni 100% perdagangan. Tapi kalau dalam izinnya itu ada industrinya, itu kena. Ada KBLI 10 Permen 45 2019 itu kena pelaporan. Walaupun satu, misalkan 5 KBLI dalam izin, satu itu industri, nah itu wajib. Kayak Alfa itu KBLI-nya 33122 industri reparasi mesin untuk keperluan khusus, Bu. Iya. Dan di KBLI 33200 instalasi pemasangan mesin dan peralatan industri. Iya, berarti kenapa? Karena itu tidak perdagangan, itu KBLI industri. Tetap harus melaporkan. Tapi kalau untuk yang industri dulu, yang industri ada proses produksinya nggak? Atau semuanya trading semua? Jadi industrinya itu Bu beli barang, kemudian nanti ada tim khusus ya untuk pemasangan, tapi disesuaikan keperluan customer gitu kan ya Bu ya. Jadi bisa jadi barang itu tuh diberi penambahan gitu. Saya barangnya fixnya A, tapi customernya bisa nggak Bu ditambahin alat kecil atau disesuaikan dengan keadaan customer gitu. Hanya instalasi saja berarti. Tapi KBLI-nya industri Bu. Yang dilakukan hanya instalasi, tapi KBLI-nya industri. KBLI-nya yang salah. Karena harusnya ada proses industrinya harusnya kalau KBLI industri. Iya Pak. Bu, ini ada apakah impor langsung ya? Kami di sini kan bahasanya apakah impor langsung ya? Nah kami ini kan perusahaan kosmetik Bu. Bahan baku kami beli ke supplier di Indonesia, tapi impor si supplier impor gitu. Nah itu masuknya kategori mana? Tidak. Karena Bapak tidak impor langsung kan? Tidak impor langsung. Iya. Baik. Artinya impor langsung Bapak melakukan impor langsung dari negara asal. Nah baik Bu. Terus satu lagi Bu. Iya Pak. Dari produksi produk-produk kami itu kalau di total ada sekitar bisa lebih dari 100 bahan baku yang kita gunakan. Ini berarti kita impor satu-satu ya Bu? Mohon maaf, iya Bapak. Iya Pak, itu jangan ditawar Pak. Ini Bu jiwa-jiwa pebisnis Bu. Tawar ya? Semua Pak wajib. Satu produk aja bisa 20 bahan baku. Tapi itu sekali lagi Pak, ini yang berat di awal. Jadi periode selanjutnya Bapak bisa ambil data periode sebelumnya tinggal diedit ya. Yang berat di awal. Betul. Oh, jadi gimana Mbak ini yang untuk ibu ini? Bu Ana mungkin nanti solusinya bisa dicek kembali Bu, apakah ada kesalahan input KBLI atau memang ada proses yang skip gitu Bu. Sebenarnya ada, cuman mungkin yang pengurus barunya kurang kopi gitu, jadi tahunya hanya instalasi. Mungkin itu sih Bu. Mungkin dicek kembali juga. Karena memang harusnya kalau KBLI itu ada proses industrinya dan itu yang ditangkap pada dinas dirasa. Itu baik, ada lagi yang ditanyakan? Bu, iya. kalau itu bahan bakunya kita beli dari luar, dari impor. Kita beli dari impor, sebagian ada yang kita jual lagi ke customer, sebagian ada yang kita gunakan. Itu gimana Bu? Bahan baku yang dilaporkan di sini adalah bahan baku yang Bapak itu pelapor. Saya tanya dulu, Bapak itu pencatatannya bahan baku, apakah dijadikan satu atau dipisahkan? Jadi kan impor bahan kita dari luar ya Bu. Nah ada sebagian nanti yang kita jual ke customer, ada yang kita gunakan untuk di tempat produksi kita. Ya. Nah pelaporannya itu seperti apa Bu? Apakah dibagi yang dijual berapa, atau yang hanya kita gunakan di produksi aja? Iya, yang dilaporkan di sini yang digunakan Bapak, yang digunakan dalam proses produksi. Kalau pembuktiannya itu kan ada invoice-nya, itu seperti apa Bu? Apa cuma hanya jumlahnya aja?
di sini tidak ada buktian yang harus di-upload ya Pak. Jadi makanya itu perlu penandatangan pelaporan tadi, yang artinya dia menjamin kebenaran data yang disampaikan. Jadi karena bukti-bukti itu tadi kan tidak kami mintakan Pak. Jadi disesuaikan. Berarti kalau yang dijual kembali tidak dilaporkan, yang dilaporkan itu hanya yang dipakai untuk produksi saja, berarti gitu Bu? Iya. Terima kasih Bu. Jadi di sini kita lanjut ke air baku, sama ya, di sini ada keterangannya, dan air baku ini tinggal memilih ya tidaknya menggunakan angka ya tidak. Ini bedanya sama industri besar, mereka harus mengisi nilai dan besarannya. Kemudian penggunaan bahan bakar juga demikian, ini lebih mudah, lebih simpel, tinggal pilih ya tidaknya. Kemudian tenaga listrik untuk proses produksinya juga diisi berdasarkan parameter PLN-nya jika memang sulit dipisahkan. Artinya jika itu untuk bahan, misalkan ada industri kecil yang rumah dan produksinya jadi satu dengan rumah RT-nya, rumah tangganya, maka itu dijadikan satu, tidak apa-apa, itu yang dilaporkan. Kemudian untuk kapasitas produksi, jadi kapasitas produksi ini bisa ambil sesuai izin atau input baru atau juga ambil dari periode sebelumnya. Penjelasannya sama dengan industri menengah besar, hanya tapi di sini lebih simpel ya. Produknya apa, satuannya apa, kemudian kapasitasnya berapa untuk KPI. Demikian juga produksi. Produksi juga diisi apa berapa besarannya. Nah bedanya, kalau industri besar ditanyakan berapa persen yang diekspor, industri kecil hanya ditanya ekspor tidak, iya tidak. Jadi kalau iya silahkan diisi iya. Kemudian mesin produksi. Mesin produksi adalah mesin yang digunakan untuk proses produksi. Jenis mesinnya silahkan diisi, tahun belinya kapan, status kepemilikannya beli atau sewa. Nah ini yang berbeda dengan industri besar, menengah besar. Untuk industri kecil, jika ada SNI yang dimiliki, itu dipersilakan untuk menginput daftar SNI-nya. Tetapi jika tidak ada, ini dibiarkan kosong, tidak apa-apa untuk industri kecil. Yang terakhir, surat pernyataan. Ini sama dengan industri besar. Ketik nomor surat pernyataan, kemudian simpan, baru cetak surat pernyataan, maka nama penandatangannya, nama pemilih akan muncul, dan laporan ini cukup di-print jika punya kop dengan kop, dengan tanda tangan basah dan cap basah, kemudian diupload kembali pada Sinas, baru dikirim data. Nah sekali lagi, jika di bagian kirim data ada kotak merah, maka pastikan dulu kotak merah ini sudah terisi sebelum di surat pernyataannya tidak. Demikian saja Bu Ayu. Satu kali lagi mungkin terakhir sedikit terkait pelaporan IOMKI ya. Jadi walaupun selama peraturan Permendagri-nya belum dicabut, Bapak dan Ibu masih diwajibkan untuk mengisi laporan IOMKI, izin operasional dan mobilitas. Itu adanya berbeda dengan laporan semesteran. Kalau laporan semesteran adanya di e-reporting, maka IOMKI adanya di e-services, izin operasional dan mobilitas. Di sini sama, jika belum pernah sama sekali melaporkan IOMKI, maka diisi data umumnya dulu. Ya, diisi. Ini data IOMKI ini hanya diisi jumlah tenaga yang data umum perusahaan ini diisi dengan data dan ditarik dari data perusahaan yang sudah Bapak Ibu isi. Dan yang diisi tambahan adalah jumlah yang bekerja pada IOMKI-nya, kemudian kontak person IOMKI. Ini boleh sama, boleh berbeda dengan laporan semesteran. Kemudian baru nanti setiap minggunya wajib untuk laporan berkala. Nah ini periode pelaporan sudah seminggu sekali. Yang dilaporkan adalah jumlah perusahaan keseluruhan yang terus kemudian per hari jika masih menggunakan shift berhenti dan direkrut jumlah shift. Nah ini silakan dibaca sendiri ya Bapak Ibu nanti karena waktunya terbatas. Nah untuk utilisasi ini hanya diisi sebulan sekali di awal minggu. Jadi di awal minggu akan muncul utilisasi. Ini silakan diisi. Yang diisi adalah persentase utilisasi produksi Ibu Bapak bulan sebelumnya. Jadi misalkan sekarang bulan Juli, besok ini bulan Juli, yang dilaporkan utilisasi adalah utilisasi bulan Juni. Persentasenya bukan nilai produksinya. Ya. Kemudian
Silakan dilengkapi dengan foto penanggulangan COVID dan sebagainya. Kemudian itu saja tambahan dari saya, jelas dan komplit ya. Saya berharap si Inas ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan usaha, karena di sini juga terdapat berbagai data dan informasi yang bisa dieksplor lebih dalam. Selain menjadi sarana Bapak dan Ibu menyampaikan laporan secara berkala kepada kami. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.